Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai inspirasi dan juga motivasi bersama para narasumber yang hebat, luar biasa, dan profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali inspirasi dan juga motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas tentang menghadapi PHK dengan senyuman. Dan hari ini di studio Simpo TV sudah kehadiran pembicara. Beliau merupakan career connector. Langsung saja, inilah dia Coach Mia Marian. Hai Coach Mia. Halo Mbak Patricia, apa kabar? Aku kayaknya lebih seru Patricia aja ya. Patricia kayaknya ada singkatannya deh. Apa itu? Pertanyaannya menarik dan penuh cinta. Wah, maksa banget gak sih? Maksa banget gitu. Karena memang kalau bicara karir konektor tuh suka menghubung-hubungkan gitu. Suka sikatan-sikatan maksa. Keren, terpukau saya ya. Iya, dan pastinya juga saya boleh menyapa ya para pemirsa Inspirakes gitu. Kalau saya bilangnya pemirsa Inspirakes adalah yang aduhai gitu. Apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan bahwa karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi juga akhirat. Wah, jelek banget ya. Coach Mia, kesibukannya apa ini sih sekarang? Kesibukan saya salah satunya adalah saya masih jadi penyiar radio juga, sudah hampir 7 tahun. Itu bukan penyiar sih, narasumber di program Smart Career. Dan ternyata sekarang salah satu kita bisa meningkatkan karir adalah menulis buku gitu. Jadi saya suka membantu mentoring menulis buku. Kadang dalam tanda kutip ghostwriter, ghostnya bukan ghost hantu ya. Iya, beda ya. Dan itu ternyata punya keasikan sendiri di saat kita membantu seseorang menulis buku dan dia karirnya naik, itu adalah kayak nagih gitu ya. Jadi pingin lagi untuk membantu menulis buku. Boleh tahu salah satu judul buku yang best seller yang dibuat oleh Coach Mia? Pertama kali saya judulnya itu Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Mungkin nggak sih sukses berkarir tanpa bekerja? Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi saya fokusnya adalah ke Gen Z gitu ya, bahwa kenapa harus sukses berkarir tanpa bekerja? Karena saya hampir 15 tahun sebagai headhunter, sebagai career connector. Saya tidak pernah mencari kerjawan dan kerjawati. Yang saya cari adalah karyawan dan karyawati. Jadi kalau mau sukses berkarir bukan bekerja tapi berkarya. Berbeda ya. Iya, berbeda. Karena nggak sih Patricia nyari kerjawan dan kerjawati, nggak ada kan. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau diperhatikan sama perusahaan, kalau nggak ada karyanya ya mungkin ujungnya PHK. Betul. Gitu. Seperti topik kita hari ini ya di Inspirakes ya Bu Mia. Kita bagaimana nanti Bu Mia akan memberikan tips ya buat pemirsa yang ada di rumah, pastinya bagaimana kita menghadapi PHK itu sendiri dengan senyuman. Betul. Terkadang kita melihatnya, waduh sedih banget nih di PHK lagi. Menarik sekali Bu Mia. Coach Mia, sebelum kita melaju ke depan ya tentang pembahasan PHK ini saya mau tahu dulu fenomena yang terjadi sekarang ya, bisa kita lihat di berita-berita ya, terus juga news pastinya bahwa mencari kerja gak segampang itu kayak judul lagu ya. Banyak kesulitan yang terjadi pastinya untuk mencapai keinginan menjadi seorang karyawan ataupun karyawati yang sudah disebutkan oleh Coach Mia tadi. Bagaimana tanggapan Coach Mia terhadap fenomena kesulitannya seseorang untuk mendapatkan pekerjaan? Silakan Coach. Kesulitan mendapatkan pekerjaan menurut saya startnya adalah generation gap gitu ya. Mungkin zamannya saya waktu lulus kuliah itu sudah banyak lapangan pekerjaan, bank bertumbuh dengan banyak gitu ya, dengan besar. Terus semua orang ingin menjadi pegawai negeri karena dapat pensiun dan lain-lain. Tapi setelah anak-anak kita gitu ya, itu kan akhirnya fokusnya adalah ke digital. Nah, sekarang ini bekerja itu nggak seperti jadul zaman dulu gitu. Kalau dulu kan kalau namanya bekerja tuh ada absennya, ada baju seragamnya, ada jam kerjanya gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak seperti itu. Dan biasanya ini
mohon maaf kalau saya koreksi, biasanya itu startnya mencari kerja itu bukan keinginan anaknya, bisa jadi keinginan orang tuanya, karena orang tuanya kan, saya udah kuliahan kamu udah banyak gitu ya, udah lama, balikin dong uangnya dengan kamu bekerja gitu. Ada keinginan terselubung ya, keinginan terselubung gitu. Padahal saya sudah bilang bahwa sekarang bisa jadi anak-anak pakai kaos celana pendek aja dapat uang gitu, karena kan era digital itu sekarang bisa jadi hobi yang dulu kita anggap ini kayaknya dulu nggak mungkin deh fotografer tuh jadi profesi gitu, tapi sekarang bisa jadi profesi. Dan sekarang juga saya merekrut dulu mungkin posisi-posisinya yang common ya, administrasi, accounting, sekretaris gitu ya. Tapi sekarang tiktokers, influencer, youtuber yang mungkin di awalnya nggak ada tuh gitu posisi itu. Jadi kita juga sebagai orang tua perlu juga membuka mata bahwa era digital itu nggak harus kita bekerja di perusahaan. Kita punya dikasih sumber daya manusia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Tapi kalau di-push gitu untuk mencari pekerjaan terus nggak dapat, akhirnya SDM-nya sumber daya mental. Iya, beda ya, bukan manusia jadi mental ya. Jadi mental anak-anak akhirnya di-push semuanya. Ayo dong, di situ adalah lapangan pekerjaan, kamu melamar gitu. Kenapa nggak kita coba start dari diri kita sendiri dulu? Pasti banyak sekali potensi yang bisa dimaksimalkan dari mulut kita aja. Kayak saya bicara sama Patricia, ini kan adalah bisa jadi sumber pendapatan, sumber rezeki. Tinggal kita mau membawa kebaikan atau sebaliknya, seperti itu. Dari sini saya bisa tangkap berarti kita harus memiliki mindset yang terbuka ya, Coach Mia ya. Terbuka dengan era yang sekarang, terbuka dengan ya seperti sekarang kita lihat ya, Coach Mia, bahwa kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya teknologi. Semakin kita ketinggalan dengan teknologi ya, kita akan semakin mundur. Betul, Coach Mia? Karena pada saat kita melamar pekerjaan itu sebenarnya ada 2 skill yang sedang kita, istilahnya talent war-nya tuh sedang kita hadapi, persaingan talent ya. Itu hard skill dan soft skill gitu. Hard skill dan soft skill itu apa? Hard skill itu adalah keahlian yang bisa digantikan oleh robot gitu. Kayak misalnya saya menulis buku, sebenarnya nggak usah ribet-ribet menulis buku karena AI sudah membantu. Atau banyak fakultas kedokteran akhirnya udah ratusan juta, ternyata pas pada saat deteksi kanker ternyata AI-nya udah lebih cepat gitu ya. Tapi jangan salah, ada skill yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu soft skill. Soft skill itu bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita bisa memberikan ketenangan kepada orang lain, bagaimana kita menjadi problem solver gitu. Misalnya orang curhat-curhat atau emosi, terus handling komplain, AI nggak bisa gitu, karena kan semua pakai sistem. Nah ini adalah kelebihannya kita untuk meningkatkan soft skill kita. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Yang lagi-lagi teknologi kita berkembang, kita harus ikut turut berkembang juga ya. Coach Mia, menarik sekali. Kalau tadi pembahasannya bahwa POV-nya atau pandangannya sebagai orang tua berarti harus gampang beradaptasi dengan apapun yang situasi yang terjadi di era yang sekarang. Jangan hanya melihat era yang atau generasi yang sebelumnya dan menerapkan di era yang sekarang pasti sangat berbeda. Seperti contohnya tadi Coach sudah jelaskan bahwa ya berbagai pekerjaan sudah banyak tergantikan dengan adanya teknologi, termasuk yang jaga tol ya. Iya, dulunya kan sekali bayar ya. Sekarang saya kan 15 tahun lebih banyak membantu karyawan, merekrut karyawan ya. Tapi setelah pandemi pekerjaan saya justru mem-PHK karyawan. Pertama kali saya benar-benar nyes banget gitu ya pada saat saya mem-PHK salah satu bank itu 2.500 karyawannya. Kebayang nggak sih 2.500 berarti kalau misalnya satu keluarga aja bisa, kalau itu bisa 5.000 dengan istrinya, belum dengan anaknya gitu ya. Padahal saya punya tagline selama saya menjalani karir konektor, membantu satu keluarga seperti membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Gitu. Itu kan memotivasi saya, menjadi bahan bakar saya untuk terus membuka rezeki pintu orang lain. Jadi karir konektor itu mungkin yang lebih memudahkan bagaimana saya bisa membuka pintu rezeki orang lain. Tapi kalau PHK sebaliknya nggak sih? Gitu. Nyes banget gitu ya. Jadi sebenarnya Coach Mia, apa sih sebenarnya prinsip-prinsip untuk kita nih ya, khususnya para karyawan ya, ataupun mungkin para pencari kerja untuk menghadapi PHK ini sendiri dengan senyuman, dengan senyum. Iya, ini sebenarnya saya sedang menasehati diri saya sendiri gitu ya, karena saya pernah ada di posisi di mana saya di PHK gitu. Background saya sekretaris, pada saat itu pertama kali bekerja adalah sekretaris HRD. Tapi prinsipnya itu seperti kita sedang melakukan perjalanan. Kalau Mbak Patrice gitu ya, perjalanan pasti nggak ada tuh misalnya dari rumah ke sini nggak berhenti. Pasti ada proses berhentinya juga ya. Dan nggak lurus-lurus aja ya. Ada belokan,
tanjakan, ada yang nyalip, begitu juga dengan kehidupan, dengan pekerjaan gitu. Nah, di sini atau bisa juga mungkin analoginya selain bahwa kita sedang melakukan perjalanan, analoginya sekarang lagi heboh mengenai timnas gitu ya. Timnas itu mungkin nggak sih, kayaknya ada juga kan yang mengganti pemain kan? Ada. Gitu. Nah, ini juga bagian, mungkin kita bagian dari timnas, nah kita di PHK, kita pelatihnya minta ganti pemain, mungkin seperti itu sih analogi sederhana. Prinsipnya seperti apa? Saya selalu bilang bahwa prinsip bekerja itu, berkarir, kita sering menemukan ada 3 orang. Ada 3 orang yang bisa menjadi cermin, bisa menjadi jendela, dan bisa juga menjadi pintu gitu. Itu adalah prinsip sederhana bahwa karir itu sama juga dengan di kehidupan nyata. Kalau misalnya analogi tadi seperti perjalanan, yang pasti kita akan ada berhentinya, ada hal yang tidak menyenangkan, atau bagian dari rumah kita. Ada cerminnya, ada jendelanya, ada pintunya, gitu ya. Cerminnya seperti apa? Kita sering nggak sih ketemu orang, kalau pakai bahasa singkatan maksa gitu ya, itu adalah Surabaya. Apa tuh Surabaya? Apa itu, Coach? Susahnya bahagia, gitu. Jadi kalau kita PHK, kita ngelihat orang yang di PHK juga ujung-ujungnya merana bareng, gitu. Aduh, susah ya cari kerja, aduh gue stres nih, nggak punya utang, bla bla bla, anak sekolah belum bayar, bla bla bla, susah. Kita jangan mencari cermin itu, karena akhirnya kita jadi Surabaya terus gitu ya, susah bahagia karena kita temennya orang yang sama, dan gitu. harus segera disadari dan itu ya. Harus disadari. Sedangkan kan kita kalau misalnya bercermin, kita ingin mempercantik diri ya, gitu. Betul. Dan kita selalu kalau bicara bercermin, kita selalu menutupi kekurangan-kekurangan kita gitu. Nah, itu adalah salah satu prinsip, dan mungkin nanti kita ada diteruskan lagi selanjutnya. Ada jeda atau yang lainnya? Iya, pasti ada jedanya ya, Coach Mia. Dan saya pasti akan bertanya lebih lanjut lagi tentang prinsip apa saja sih sebenarnya untuk menghadapi PHK itu sendiri, dan sebenarnya apa sih langkah-langkahnya ya. Nah, Coach Mia ini sudah siap pasti dengan jawabannya ya. Siap berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, siap Coach. Tahan dulu ya. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Untuk itu kita harus rehat sejenak. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Nah, pemirsa, kita masih membahas tentang PHK ya. Namun kita harus hadapi dengan senyuman ya, dengan tersenyum. Sudah hadir juga pastinya Coach Mia nih. Kalau dari segmen sebelumnya kita sudah membahaskan prinsip-prinsip tadi ya, salah satunya adalah dengan mirroring. Apalagi sih, Coach? Selanjutnya adalah kita prinsip berkarir, kita terkena PHK, seringkali kita akan membuka jendela gitu ya. Membuka jendela itu adalah hal yang bagaimana kita melihat orang lain kok asik ya gitu, irian jaya, iri orang lain kaya. Irian jaya. Kalau tadi Surabaya, kali ini susah bahagia ya Surabaya gitu. Kalau irian jaya, iri orang lain kaya gitu. Wih, enak ya jadi dia. Kita sering sekali pada saat PHK membandingkan orang lain gitu. Apalagi sekarang zamannya flexing gitu ya. Belum tentu yang di luar sana di sosial media sesuai dengan aslinya gitu. Jadi stop untuk terlalu banyak membuka jendela. Tapi prinsip yang paling keren adalah bagaimana kita bisa membuka pintu gitu. Kenapa buka pintu? Ya buka pintu adalah nggak mungkin kalau kita keluar untuk cari rezeki, bekerja nggak lewat pintu gitu. Betul. Kan pasti nggak mungkin kita lewat jendela kan, lewat pintu. Tapi itu ada kuncinya. Apakah kita membuka kuncinya atau enggak? Kalau kita nggak membuka kuncinya, pintunya nggak akan kebuka. Nah, kuncinya adalah senyum. Nah, senyum ini akronim gitu ya. Senyum ini akronim, maksudnya apa? Senyum itu startnya pada saat kita membuka pintu pada saat PHK. Kuncinya pertama adalah syukuri. S-nya adalah syukuri gitu. Karena syukuri itu kalau di Islam juga akan ditambah lagi rezekinya gitu. Jadi kalau syukuri itu mungkin kalau kita pakai rumus ero, ada eronya tuh E-nya event, terus R-nya respon, terus
O-nya outcome. Kalau misalnya eventnya kita di PHK tapi responnya positif, outcome-nya positif gitu. Tapi kalau sebaiknya PHK responnya negatif, pasti outcome-nya juga negatif gitu. Nah, itu syukuri adalah yang pertama. Kemudian E-nya adalah evaluasi diri gitu. Senyum, S adalah syukuri ya. E-nya adalah evaluasi diri. Evaluasi diri startnya gini, kelebihan saya apa sih, kekurangan saya apa sih gitu ya. Bisa jadi saya di PHK sebenarnya bisa jadi itu adalah posisi yang salah buat saya gitu, karena banyak sekali pada saat saya juga melakukan assessment, misalnya backgroundnya dulu dia accounting, ternyata pada saat di assessment dia lebih seneng berbicara dengan orang gitu. Nah itu kalau misalnya dunia karir tuh ada beberapa opsi. Ada orang yang qualified di indoor, di outdoor gitu ya, atau ada juga tipe orang yang senang berpikir atau tidak senang berpikir. Nah biasanya kalau yang ngomong kayak saya nih nggak suka berpikir, pokoknya ngomong aja dulu gitu. Tapi sebaliknya suka berpikir, nggak ngomong-ngomong, berpikir terus gitu kan. Nah itu kan bisa saling melengkapi. Atau ada juga tipe orang yang dari sisi leadershipnya, ada tipe orang yang senang memerintah, senang di atas, atau senang yang di tengah, senang bernetworking, atau justru senang yang di bawah, senang melayani. Nah itu assessment sederhana gitu. Jadi pada saat evaluasi diri kita lihat kelebihan saya apa ya. Sekarang banyak banget assessment yang bisa mengevaluasi diri, entah talent DNA, talent mapping, DISC, MBTI, banyak sekali. Kalau punya uang ya tinggal bayar, kalau enggak bisa free. Dari situ kita bisa paham kekuatan saya apa. Jadi siasati keterbatasan dan maksimalkan kekuatan. Jadi gitu. Harus kenali diri sendiri dulu, evaluasi diri gitu. Misalnya ini Mia, siapa nih Mia, Patricia siapa nih Patricia gitu ya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Coach ya. Iya gitu. Selanjutnya adalah senyum, tadi S-nya syukur. Ini kunci ya, setelah kita tahu prinsipnya. S-nya syukur, E-nya evaluasi diri, N-nya adalah networking diperluas gitu. Nah networking diperluas, jangan cari orang-orang yang tipe cermin atau yang tipe jendela gitu, tapi carilah tipe-tipe yang pintu, yang bisa memberikan banyak kesempatan. Kesempatan itu juga nggak harus lebih baik dari kita ya, nggak harus lebih tinggi, karena sering sekali juga kita bisa jadi orang di bawah kita gitu. Jadi jangan milih-milih teman juga gitu kan. Itu networking itu juga akhirnya kita harus punya setiap hari baru. Pastikan bahwa kita juga punya teman-teman baru. Banyak kan kita di WA cuma sekedar online hai gitu, tapi nggak pernah japri siapa sih dia sebenarnya gitu ya. Itu pastikan. Kalau saya memang karena karir konektor adalah modalnya adalah networking, jadi setiap hari saya punya target minimal menyapa orang baru gitu. Jadi butuh yang ada yaitu koneksi connecting people gitu ya. Jadi pada saat kita menyapa orang baru, bisa jadi pintu rezeki ada di dia gitu kan. Kalau di Islam juga silaturahmi itu membuka pintu rezeki juga gitu ya. Oke, selanjutnya saya S-nya udah ya. S-nya senyum, syukur, E-nya evaluasi diri, N-nya networking diperluas. Setelah itu yakin pada proses. Hasilnya belakangan. Jangan ujung-ujungnya. Ini juga bisa mereferensikan saya sebagai seorang ibu, anak saya sedang kuliah tingkat 4. Saya nggak minta dia push abis kuliah nanti cari kerja ya. Nggak seperti itu. Kesannya udah ada pressure ya gitu. Tapi kalau misalnya apa sih yang kamu senangi, apa yang membuat kamu happy gitu. Karena startnya kalau udah kita fokus ke proses gitu, hasil mengikuti gitu. Kayak ibaratnya kalau kita nanam bibit di pot itu, kita nggak mau kan tiba-tiba ada tumbuh bunga cepet gitu ya. Nah pasti kan ada prosesnya. Nah di situ adalah satu kenikmatan di mana karir itu fokusnya memang selalu ada proses yang bisa kita maksimalkan. Makanya kalau di karir tuh ada butuh pengalaman kerja. Jadi butuh pengalaman kerja kan bukan langsung ujuk-ujuk dia jadi manajer. Pasti ada proses di mana dia jadi manajemen trainee, supervisor, bla bla bla. Itu adalah investasi yang menurut aku kita nggak selalu bicaranya adalah memanfaatkan waktu ya, tapi justru menginvestasikan waktu gitu. Proses hasil tuh keren banget. Oke, selanjutnya yakin pada proses gitu ya, hasilnya belakangan gitu. Karena kita apalagi anak sekarang ya, kalau kerja gajinya berapa Bu? Gajinya sekian. Enggak Bu gitu kan. Gaji padahal itu adalah bisa jadi ngetes nih si rekruter ngetes gitu. Oke. Selanjutnya adalah bicaranya senyum. Kembali lagi saya ngingetin nih untuk pemirsa Inspirecast ya.
S-nya syukur, evaluasi diri, networking, yakin pada proses. U-nya adalah ubah pola pikir gitu. Ubah pola pikir tuh kayak kita saklarti listrik. Kita mau on atau off gitu. Kalau PHK lebih sering tuh ubah pola pikir kita jadi off. Kayaknya tuh istilahnya dunia tuh udah kiamat, nggak ada kesempatan. Padahal bicara ubah pola pikir, pastikan PHK ini adalah satu kesempatan. Banyak tokoh-tokoh terkenal itu yang ngehits justru setelah mereka di PHK. Contohnya siapa? Walt Disney. Walt Disney itu justru di PHK dulu baru dia terkenal gitu ya. Atau Stephen Jobs. Stephen Jobs itu kan di PHK dulu kan gitu. Atau J.K. Rowling. J.K. Rowling penulis Harry Potter. Ada Oprah Winfrey, itu dari luar. Banyak sekali di Indonesia pun kayak gitu. Jadi bukan berarti di PHK tuh akhir dari segalanya. Jadi ubah pola pikir bahwa PHK ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh gitu ya. Jadi nggak perlu takut ya tentang adanya proses itu tadi ya. Iya, seperti itu. Dan ini saya alami sendiri gitu. Jadi pada saat saya di PHK jadi sekretaris yang teman-teman saya pada nangis bombay gitu ya. Tapi saya bilang yes gitu, karena akhirnya kesempatan saya pada saat saya udah nggak bekerja di kantor, saya bisa jadi penyiar radio, saya bisa nulis buku gitu ya. Saya bisa bernetworking dengan orang luas gitu. Dan selanjutnya adalah bicaranya terakhir M gitu ya. M ini kan bisa miliaran, bisa ember, bisa apa ya. Banyak ya. Pastikan bahwa M-nya ini menata masa depan. Menata masa depan itu harus ada smart goal. Jadi pada saat aku di PHK, aku buat tuh spesifiknya. Saya mau ngapain nih setiap harinya. Setiap harinya saya mau menyapa satu orang yang sedang bekerja gitu. Jadi saya akan ungkapkan bahwa saya lagi nggak bekerja, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Oke, S-nya smart goals lah, menata masa depannya dengan smart goals. Saya tulis tuh spesifik apa yang saya lakukan. Setelah itu measurable, apa yang memang memungkinkan. Jadi nggak usah misalnya saya mau usaha, aduh nggak punya modal, yang nggak punya. Padahal pentingnya adalah niatnya dulu gitu kan. Oke, setelah itu aku melakukan, kalau sudah bicara spesifik, setiap harinya saya melakukan apa. Miserable kan kalau ibarat kantor juga ketahuan kan. Kalau kantor setiap hari kita melakukan apa tuh udah spesifik, miserable gitu. Terus memang attachable, kita bisa langsung melakukan hal yang kita dekat dulu. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan mau mencapai mimpi seperti apa gitu ya. Karena akhirnya kita ujungnya kalau sudah smart goals ini adalah ke diri, kendalikan diri sendiri. Wow, luar biasa. Ternyata ada makna terselubung, di balik senyum. Jadi walaupun misalnya lingkungan kita toksik atau mungkin lingkungan kita banyak PHK, akhirnya keputusan tuh bukan di orang lain. Apalagi di lingkungan saya ya, itu banyak banget orang curhat, ngeluh, ngomongin keburukan gitu ya. Tapi karena saya punya smart goals gitu ya, saya juga punya timetable-nya gitu. Maksudnya saya mau sampai kapan ya harus seperti ini. Saya harus punya achievement, harus punya prestasi, harus punya deadline. Ibarat kita punya nulis goals buku, ya. Betul. Akhirnya sampai sekarang pun saya dengan happy, dengan senyum walaupun PHK gitu. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi Coach Mia. Untuk itu seperti biasa Coach, kalau di Inspirakes ini selalu berbagi tips Saya mau dengar 3 tips dari Coach Mia untuk pemirsa yang ada di rumah pastinya. Bagaimana hadapi PHK dengan senyum. Tips yang pertama Coach Mia. Tips pertama adalah pastikan bahwa menghadapi PHK itu dengan senyum. Memang kita tidak bisa menolak kenyataan pahit. Tapi pertama adalah kita mendesain diri kita untuk menerima dulu gitu ya. Menerima kondisi keadaan, pastikan dengan syukur gitu ya. Selanjutnya kita bisa memproses proses waktunya tadi yang saya bilang, jangan fokus ke hasilnya dulu gitu, tapi proses aktivitas yang lebih produktif. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan smart goals tadi, dengan merencanakan masa depan supaya kita menjadi lebih kuat dan bahagia dan terus bertumbuh. Semoga bermanfaat ya Patricia. Luar biasa sekali Coach Mia untuk 3 tips berikut yang tadi ya, dengan senyuman yang ternyata punya makna terselubung di dalamnya. Luar biasa. Saya melihat Coach Mia dengan senyum aja saya terbawa emosi untuk senyum ya. Coach Mia, saya mau dengarkan quotes of the day-nya untuk pemirsa yang di rumah. Coach Mia silakan. Baik, pastikan bahwa PHK itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru kesempatan kita untuk kembali lagi bertumbuh dan berkarya. Bertumbuh dan berkarya. Luar biasa. Terima kasih Coach Mia. Luar biasa. Waktu kita nggak terasa, ternyata sudah sampai di penghujung ya 30 menit ini. Coach Mia, boleh di lain kesempatan kita bertemu lagi. Boleh, dengan kita senang membahas hati lagi ya tentang karir ya, di mana semua orang pasti butuh
butuh cuan. Iya. Terima kasih ya Coach Terima kasih Mia ya. Patricia kesempatannya. Demikianlah Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri, sampai jumpa dan salam inspirasi.